Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara pagi hari ini adalah di mana satu kali Maria ibu Yesus pergi ke rumah Zakaria dan dia bertemu dengan Elisabet istri Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu saudara, baik Maria maupun Elisabet mereka sama-sama sedang mengandung. Maria mengandung Yesus, sedangkan Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini saudara dari konteks firman Tuhan ini adalah di mana melalui peristiwa perjumpaan itu Elisabet mengalami penuh dengan Roh Kudus. Dan topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bukti dipenuhi oleh Roh Kudus, atau cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus saudara, setiap kita, saya dan saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun kita, untuk menyadarkan dan menginsafkan kita. Itu artinya saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berjalan dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita akan tersesat.
Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita, dalam saudara menjalani hidup saudara sehari-hari, menjalankan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara. Saudara perlu Roh Kudus, karena kehadiran Roh Kudus di sana akan memberi damai keberhasilan dalam kehidupan saudara. Di dalam peristiwa ini saudara, di ayat 45, di sana Elisabet menegaskan bahwa, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Siapa yang membuat manusia percaya? Roh Kudus. Roh Kudus jugalah yang membuat orang insaf, bertobat, dan percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kalimat terakhir ditegaskan di sini, bahwa sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Artinya orang yang di dalam hidupnya dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, apa yang direncanakan Tuhan bagi dia terlaksana. Adakah saudara hari ini rindu terlaksana apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara? Di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan bisnis saudara. Saya percaya setiap kita merindukan itu saudara. Kita rindu rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya percaya kita merindukan perkara besar Tuhan kerjakan. Dan kalau Tuhan yang merancang saudara, pasti rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa bagi setiap kita. Adakah saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah seorang tua? Adakah saudara sedang berpikir merancang, merencanakan bagi masa depan anak-anak saudara? Saya percaya setiap orang tua punya rancangan, punya keinginan, punya rencana bagi kehidupan anak-anaknya. Adakah saudara yang punya rencana biasa-biasa saja? Atau malah merencanakan anak saudara gagal? Tidak akan ada orang tua yang waras melakukan itu saudara. Kita akan merancangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita, rancangan yang besar bagi anak-anak kita. Terlebih lagi Tuhan saudara, kita adalah anak-anaknya. Dan jangankan rancangan besar, mati pun dia rela bagi kita supaya kita diselamatkan. Dan saya percaya atas setiap kita Allah punya rancangan-rancangan besar, dan rancangan besar tersebut akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang berjalan bersama Roh Kudus, yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini mari kita renungkan bersama saudara, yang menjadi pertanyaannya, adakah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara? Mungkin ketika saya bertanya seperti ini saudara, saudara bingung, adakah Roh Kudus dalam diriku? Dengar, jika saudara percaya saat ini kepada Yesus, saudara percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, saudara percaya bahwa dialah yang telah turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, sehingga saat ini saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapan saja saudara menghadap kepada Tuhan, saudara pasti masuk surga. Kalau saudara sudah percaya akan hal itu, karena itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan. Sekali lagi, itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan saudara. Kita tidak ada gunanya diberkati, berhasil, sukses, dan sebagainya, jika keselamatan kita belum pasti. Jika kita tidak yakin bahwa Yesus mati untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, jika kita tidak yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah hal yang sangat mendasar dalam iman kekristenan. Apakah saudara sudah percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kuduslah yang membuat saudara percaya, menobatkan saudara, menginsafkan saudara, dan membuat saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini saudara, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah saudara hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Saudara menjalani hari-hari saudara bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan petunjuk Roh Kudus? Atau apakah saudara sudah hidup menjalani kehidupan saudara dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang menjadi pertanyaannya mungkin saat ini, apa bukti saya berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana saya hidup dalam kepenuhan Roh Kudus?
Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Di mana Elisabet, ketika Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah sekarang, untuk kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Apa ciri Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Kita belajar dari kehidupan Elisabet yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai ayat yang ke-41, saudara. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, dia akan mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghukuman, bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang keluar dari orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kata-kata berkat. Karena Roh Kudus yang memenuhi hatinya itu akan membuat dia berkata-kata dengan benar, dan kata-kata yang dia keluarkan adalah kata-kata berkat. Bayangkan, saudara, jika di tengah keluarga setiap anggota keluarga dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian kata-kata yang mereka ucapkan satu dengan yang lain adalah kata-kata berkat, kata-kata positif, kata-kata yang benar, kata-kata yang memotivasi, kata-kata berkat. Bukankah keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati? Saudara, bayangkan jika di dunia kerja, di kantor saudara misalnya, di sana setiap anggota di kantor itu, setiap pekerja, semuanya mengeluarkan kata-kata berkat. Mulai dari pimpinan sampai anak buah, semuanya terbiasa mengeluarkan kata-kata berkat. Bukankah keberhasilan yang dahsyat akan terjadi di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara? Saudara, kita perlu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan jika kita semua hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajari kita mengeluarkan kata-kata berkat, memampukan kita mengeluarkan kata-kata berkat. Jadi apa yang menjadi ciri kepenuhan Roh Kudus? Hidup dengan kata-kata berkat. Itu yang pertama, saudara. Itu yang dilakukan oleh Elisabet ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluar kata-kata berkat. Dan kalau seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia mengeluarkan kata-kata berkat, orang-orang di sekelilingnya, saudara, akan merasa damai dengan dia, akan merasa tentram dengan dia. Orang-orang yang di sekelilingnya akan melekat padanya, menghargai dia, menghormati dia, karena kata-kata yang terucap dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Lalu yang kedua, saudara, saat Elisabet penuh dengan Roh Kudus, hal kedua yang terjadi, ayat 43, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Hal yang tergambar dari kalimat ini, saudara, adalah kerendahan hati. Ketika dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dan bukankah orang yang hidup dalam kerendahan hati, orang ini, kerendahan hatinya akan menjadi alasan untuk dia disukai oleh semua orang. Dan kalau dia disukai oleh semua orang, bukankah itu juga akan menjadi alasan orang ini akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya? Karena saat ini, saudara, di dunia modern ini, semua ilmu bisnis, saudara, ilmu kepemimpinan, ilmu relasi satu dengan yang lain, semua akan menegaskan bahwa hubungan atau relasi saat ini merupakan alasan utama untuk orang mengalami keberhasilan. Dan kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan Roh Kudus mengajar kita untuk hidup dalam kerendahan hati, bukankah kita akan memiliki relasi yang begitu baik kepada semua orang jika kita hidup dalam kerendahan hati? Dan itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Itu sebabnya penuhlah dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam kerendahan hati, sehingga
Ayat 45 tadi bagian terakhir dikatakan, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup orang tersebut akan terlaksana ketika dia hidup penuh Roh Kudus yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Lalu yang terakhir, saudara, ayat 45 dikatakan di sana, berbahagialah ia yang percaya. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah beriman, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan. Saudara, dunia ini tidak akan ada artinya jika kita tidak hidup dalam iman. Karena dunia ini akan binasa, saudara. Dunia ini akan lenyap. Dan kalau orang atau manusia yang hidup di dunia ini hidup tanpa iman, orang tersebut pun akan hidup binasa. Kelak akan binasa. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia berbahagia hidup dalam iman, pada satu saat dia akan mengalami kebahagiaan kekal. Nah, itu sebabnya, saudara, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus supaya saudara mengalami kebahagiaan di dunia ini, saudara mengalami kebahagiaan nanti. Karena Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Nah, sekali lagi, saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menolong kita, mengajar kita, menuntun kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan bagi orang yang hidup dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Allah menegaskan ayat 45 bagian terakhir tadi, apa yang dirancangkan Tuhan, dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Rindukan, saudara, rindukan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Dan apa bukti seseorang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama, ketika kita belajar dari Elisabet, orang tersebut akan mengeluarkan kata-kata berkat. Yang kedua, orang tersebut akan hidup dalam kerendahan hati. Itu ayat yang 43. Dan ayat 45, yang ketiga, orang tersebut akan hidup dalam iman. Karena bagi dia, kebahagiaan itu adalah ketika dia hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara hari ini dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa saudara hidup dalam keberhasilan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dalam kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong saudara untuk berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil
dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.